Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Agustin, kelas PGMI 2A, NIM 2003096035, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Nama dosen Bapak Ahmad Muhammad Kamil, MPD. Sejarah sastra baru. 1. Menjelaskan dan memberi contoh sastra lama. 2. Menjelaskan dan memberi contoh sastra baru. 3. Menjelaskan dan memberi contoh sastra modern. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karya sastra Indonesia. Karya sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang Asia Tenggara. Istilah Indonesia terdiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Pengertian karya sastra lama. 1. Karya sastra lama adalah karya sastra yang ditulis sastrawan pada zaman kerajaan atau pada masa di mana belum adanya pergerakan nasional. Karya sastra baru adalah karya-karya sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Karya sastra lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Istana sentris atau cerita mengenai keluarga istana. 2. Statis atau perubahannya sangat lamban. 3. Bentuk karangan terikat pada bentuk yang sudah ada seperti pantun dan syair. 4. Anonim atau nama pengarang tidak disebutkan. 5. Ciptaannya bersifat menghibur dan mendidik. Jenis-jenis karya sastra lama adalah sebagai berikut. 1. Dongeng adalah cerita khayalan yang belum bisa dipastikan kebenarannya. 2. Legenda, dongeng yang berhubungan dengan keanehan dan keajaiban alam. 3. Mite adalah dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. 4. Saga. Saga adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah. 5. Fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi kiasan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran hidup. Contoh karya sastra lama. Contoh puisi-puisi lama. 1. Pantun. Pantun adalah karya sastra lama yang terikat oleh aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 1. Dalam bait terdiri dari 4 baris. 2. Dua baris pertama berupa sampiran. Yang ketiga, 2 baris terakhir berupa isi. Yang keempat, jumlah suku kata tiap baris antara 8 sampai 12 suku kata. 5. Bersajak AB. 2. Mantra. Mantra adalah puisi tua yang keberadaannya dalam masyarakat Melayu bukan sebagai karya sastra, melainkan banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan atau berhubungan dengan hal-hal yang bersifat magis atau sebagai doa-doa. Contoh mantra. Assalamualaikum putri satulung besar yang beralun berilir simayang. Aku menyanggul rambutmu, aku membawa sadap gading, akan membasuh mukamu. 3. Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang satu baitnya hanya terdiri dari 2 baris. Gurindam berasal dari Tamil. Ciri-ciri gurindam. 1. Satu bait terdiri 2 baris. 2. Sajak AA. 3. Baris pertama sebagai sebab atau syarat-syarat dari baris kedua sebagai akibat atau tujuan, atau beda dengan pantun kilat yang terdiri dari 2 baris, yaitu baris pertama sampiran dan baris kedua isi. 4. Biasanya dipakai untuk menyampaikan nasihat. Contoh gurindam. Bila perut terlalu kenyang, pikiran jernih jadi hilang. Apabila janji tidak ditepati, orang
tak percaya sampai mati. Barang siapa berbuat cermat, hidupnya akan selalu selamat. Pengertian karya sastra baru. 2. Karya sastra baru adalah karya-karya sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Karya sastra baru biasanya telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi. Ciri-ciri karya sastra baru. 1. Berupa puisi bebas dan kontemporer seperti cerpen, novel, dan drama Indonesia. 2. Bahasa yang menggunakan bahasa keseharian dan sering dimasuki bahasa asing kreatif. 3. Tema yang diangkat seputar kemanusiaan, kemasyarakatan, kehidupan modern, pergaulan remaja. 4. Latar belakang penciptaan terpengaruh kesusastraan barat, budaya industri modern, hak cipta, pengarang individu. Contoh karya sastra baru: 1 novel, 2 biografi, 3 cerpen, 4 drama. Jenis-jenis karya sastra baru. 1. Sajak. Sajak adalah puisi baru yang bebas dari peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata, dan juga irama. 2. Novel. Novel adalah cerita yang mengisahkan sisi utuh tokoh-tokohnya. 3. Biografi. Biografi adalah karya sastra prosa baru dan berbentuk buku cerpen, cerita pendek yang mempunyai alur sederhana, tokohnya beberapa saja, latarnya sesaat, lingkupnya terbatas, dan temanya lebih sederhana. 5. Drama. Drama adalah suatu bentuk karya sastra yang berupa naskah untuk diperankan oleh pemain atau aktor. Soneta adalah puisi lirik yang terdiri dari satu bait dengan 14 baris pentameter iambik yang dihubungkan oleh skema rima. Dan yang terakhir adalah sastra modern. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sastra modern. Sastra modern adalah karya sastra yang dibentuk oleh unsur intrinsik dan menggunakan bahasa atau kata yang terpilih, diksi yang tepat, mempunyai bahasa, tuturan, dan dialog dalam prosa dan drama yang bertujuan untuk dibaca atau didengar orang lain agar mereka dapat hiburan dan atau nasihat. Bentuknya dapat berupa puisi, prosa, atau drama. Ciri-ciri sastra modern. Yang pertama, gaya yang aktif sampai romantis. 2. Dinamis dalam tema dan bahasa. Yang ketiga, tema memperjuangkan masalah kebudayaan, bahasa, dan masyarakat sentris. Yang keempat, pengarang diketahui dengan jelas. Oke, lanjut. Di sini ada tentang periodisasi sastra modern. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Setelah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi, Herpanda, dan Seno Gumira Aji Dharma, serta yang muncul pada
akhir 1990-an seperti Ayu Utami dan Porotea Rossi Herliani. Setelah terjadi reformasi, ruang gerak masyarakat pada awalnya merasa selalu dibekap dan terganjal gaya pemerintah Orde Baru yang represif tiba-tiba memperoleh saluran kebebasan yang leluasa. Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Kari Layun Rampan. Ada sejumlah pengarang yang melahirkan wawasan estetik baru pada tahun 1990-an dan tokoh-tokoh angkatan ini adalah sebagai berikut. 1. Afrizal Malna. 2. Seno Gumira Adjidharma. 3. Ayu Utami. Peristiwa-peristiwa penting angkatan 2000. 1. Terbitnya jurnal Cerpen pada tahun 2002 oleh Joni Aryadinata dan kawan-kawan. 2. Lomba sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2003. 3. Festival Seni Surabaya pada tahun 2005. 4. Kongres Cerpen yang dilaksanakan secara berkala 2 tahun. Karakteristik karya sastra angkatan 2000-an yang mencakup semua genre diantaranya. 1. Menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. 2. Banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang keempat, penggunaan estetika baru. Yang kelima, sudah muncul memasukkan filsafat dalam karya sastranya. Setelah masa reformasi, yaitu tahun 2000-an, kondisi sastra tanah air dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, kritik rezim Orde Baru. Yang kedua, wacana urban dan absurditas. Yang ketiga, kritik pemerintah terus berjalan. Yang keempat, sastra masuk melalui majalah selain majalah sastra. Yang kelima, sastra tersanding dengan seni lainnya. Banyak terjadi alih wahana pada zaman sekarang. Yang keenam, karya yang dilarang terbit pada masa tahun 70-an diterbitkan di tahun 2000-an. Banyak karya Pram yang diterbitkan, karya Hersri Setiawan, Remi Shilado, dan sebagainya. Contoh karya sastra angkatan 2000-an. 1. Ayu Utami, Saman pada tahun 1990, Larung pada tahun 2001. Yang kedua, Seno Gumira Adjidharma, Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Biola Tak Berdawai. Yang ketiga, Dewi Lestari, Supernova 1, tentang kesatria, putri, dan bintang jatuh pada tahun 2001. Supernova 2, tentang akar pada tahun 2002. Supernova 2, tentang petir pada tahun 2004. Yang keempat, Habibur Rahman El Siraji, yaitu Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2004. Di Atas Sajadah Cinta pada tahun 2004. Contoh puisi angkatan 2000-an, Ahmadun Yosi Funda, yaitu Di Bawah Langit Malam. Yang kedua, Nyanyian Kebangkitan. Yang ketiga, Resonansi Buah Apel.